Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Yerni Rambulupati dari kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau UPMI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dilakukan pada badan usaha, baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Objek PPh pasal 22 ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 34. Objek PPh pasal 22 antara lain: yang pertama, import barang dan ekspor, yaitu seperti barang komoditas seperti tambang batu bulan, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Perluasan pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 22 berhubungan dengan penjualan barang yang mewah. Penjualan barang mewah ini dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 94. Perkenalkan, saya Erlinda Harum Ramanda dari Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23. Apa sih pengertian dari PPh pasal 23? Yaitu adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21. Nah, tarif PPh 23 itu ada dua, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh tersebut. Nah, tarif 15% ini diperuntukkan kepada dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final. Dan kedua adalah hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk tarif 2% itu digunakan atas sewa dan penghasilan yang berkaitan dengan penggunaan harta sewa, kemudian jasa, lalu digunakan atas imbalan jasa yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima yaitu bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Pihak pemotong PPh pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha. Contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama adalah contoh cara menghitung PPh 23 tarif 15%. Pak Kalik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Maka PPh yang harus dibayarkan adalah, karena ini royalti, maka 15%. 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Jadi PPh yang harus dibayarkan oleh Pak Kalik adalah 1.500.000. Yang kedua adalah contoh cara menghitung PPh 23 tarif 2%. PT Abadi, yakni sebuah badan usaha tetap penerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Karena ini badan usaha, maka 2%, yaitu 2% dikali 15 juta
jumlah brutonya 15 juta sama dengan 300.000. Berarti PPh yang harus dibayarkan oleh PT Abadi adalah 300.000. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai PPh pasal 23. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Ismi Fazila Alfi, NIM 20/21040001. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. Itu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan pengguna harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Yogi Wardana dengan NIM 19021070009 akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25. Sejatinya, pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang wajib dibayarkan setiap bulannya guna meringankan beban pajak yang dihitung di tahun mendatang. Pembayaran PPh pasal 25 sifatnya pun tidak bisa diwakilkan. Secara umum, besarnya angsuran PPh pasal 25 dapat dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pajak yang berlaku. Kemudian, hasilnya akan dibagi dengan 12 atau sesuai dengan banyaknya bulan dalam satu tahun pajak. Perlu diingat bahwa penghasilan neto harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Yang kedua, cara perhitungan PPh pasal 25. Untuk menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak badan yang bersangkutan harus mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mendapatkan, menagih, dan menjaga cash flow bisnis. Tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan menurut pasal 17 ayat 1 huruf 2A adalah sebesar 25% yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang sudah dihitung sebelumnya. Batas waktu pembayaran angsuran PPh pasal 25. Setelah menghitung dan menetapkan jumlah PPh pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulannya, wajib pajak tentu diwajibkan untuk selalu taat melakukan pembayaran. Perlu diingat, PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sebagai contoh, untuk PPh pasal 25 bulan Juni tahun 2021, maka paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Jika terjadi keterlambatan membayar, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan secara rutin, wajib pajak perlu membuat surat setoran elektronik atau SSA atau yang disebut sebagai e-billing
Cukup sekian penjelasan dari saya tentang PPh pasal 25. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.